dari pengakuan ya, mereka yang melakukan itu sampai 1 hari 10 kali. Nah rata-rata yang melakukan itu ada yang umur 18, ada yang umur 20, ada umur yang 22, dan ada juga yang mohon maaf ada yang cacat juga melakukan itu. Bersama jajaran TNI Polri tadi malam itu melaksanakan kegiatan protokol kesehatan dan operasi pekat. Jadi operasi prokes, protokol kesehatan terkait dengan PPKM, dan operasi pekat menjelang Ramadan. Operasi pekat ini adalah penyakit masyarakat, yaitu antara lain terkait dengan penjualan minor tanpa izin, prostitusi, anjal gepeng, dan lain sebagainya jenis. Itu operasi pekat. Nah hasil semalam kemarin ada beberapa untuk prokes, ada beberapa dari toko modern ya, itu tiga yang kena karena masih buka di atas jam 21. Kemarin gerbek itu gak salah jam 10, jam 11 itu masih buka, itu kena. Terus yang kedua terkait dengan operasi pekat, kami menuju 2 redors atau kos-kosan harian. Yang pertama itu di Jalan Kaliurang, yang kedua itu di Jalan Dewan Daru. Redors kadang-kadang ada yang bulanan, ada yang harian ya, itu. Tapi ada kos-kosan hariannya juga ya. Nah dari semua 2 titik itu di Jalan Kaliurang sama Dewan Daru ini, kita temukan, kita duga ada 18 pasangan yang diduga berbuat cabul atau mesum. Jadi ya kalau perbuatan diduga perbuatan cabul mesum yang bukan suami istri yang sah. Jadi ditemukan dalam satu kamar ada laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri yang sah, yang kita duga telah melakukan perbuatan mesum atau cabul. Dan ada 1 orang tapi tidak pasangan karena tamunya udah habis itu, udah pulang, tapi ditemukan kondom. Nah berapa alat bukti yang kita temukan waktu di lapangan? Yang pertama ada sebagian yang memang kurang pakaiannya ya selimutan aja itu. Ada juga yang alat kondomnya banyak berserakan. Terus itu yang kita temukan waktu di lapangan, beberapa ada kayak gitu. Nah setelah kami semuanya itu kami bawa ke Satpol PP, ternyata dari itu ada 6 pasangan pengakuan mereka, kita duga dia melakukan prostitusi terselubung menggunakan aplikasi online. Ada 6 pasangan. Nah di 2 tempat itu. Jadi ini berdasarkan pengakuan. Dari pengakuan itu kami duga mereka telah melakukan prostitusi terselubung atau dengan menggunakan aplikasi online. Nah rata-rata yang melakukan itu ada yang umur 18, ada yang umur 20, ada umur yang 22, dan ada juga yang mohon maaf ada yang cacat juga melakukan itu. Nah gitu. Itu semuanya warga luar kota Malang. Kalau nggak salah tuh Karangploso, ada Singosari. Pokoknya warga luar kota. Kebanyakan Malang Raya lah, luar kota. Nah dari pengakuan mereka ada salah satu dari pengakuan ya, mereka yang melakukan itu sampai 10 kali pengakuan mereka. Dalam sehari. Nah 1 hari 10 kali dalam sehari. Maksimal sampai 10 kali ada yang melakukan itu. Tapi waktu penggerbekan itu mereka itu habis melakukan dengan tamunya. Nah itu ya kemarin itu pengakuan salah satu yang harganya dia itu nawarnya 800, netnya 500-600. Dia masih muda memang dan baru 3 bulan katanya. Ada juga yang memang melakukan itu 4-5 kali terus baru 8 bulan, ada yang kayak gitu, umur 20. Ada juga yang kemarin kena waktu di Jalan Penjahitan, kemarin juga kena. Nah, kemarin kena juga, tetapi pengakuannya mereka
katanya sudah tobat nggak lakukan, tapi melakukan perbuatan cabul atau mesum dengan pacarnya. Pengakuannya mereka kayak gitu. Terus juga yang paling miris sekali, ada 6 pasang mahasiswa dari perguruan tinggi ternama yang ada di Kota Malang, tapi mereka tidak open BO, bukan, hanya diduga perbuatan cabul dan asusila di tempat itu, dan rata-rata kos harian di tujuan tempat itu. Kemarin juga ada Pak Wali Kota mengasih pembinaan, Bu Wali mengasih pembinaan khusus yang mahasiswa dikasih pembinaan. Terus ada yang juga kita panggil orang tuanya. Terus ya kalau mahasiswa kita panggil orang tuanya. Terus sanksinya yang pertama, kalau akan kita tindak pidana ringan sesuai dengan perda kita. Perda kita yaitu sanksi maksimalnya itu 3 bulan kurungan atau denda maksimal 10 juta. Nanti yang memutuskan hakim. Sekaligus ada juga yang kita sanksi wajib lapor. Wajib lapor seminggu 3 kali. Wajib lapor ke Satpol PP. Ada juga yang memang orang tuanya kita panggil. Nah, faktornya adalah pertama faktor ekonomi. Yang kedua, ekonomi. Yang kedua adalah faktor sosial. Kebanyakan yang muda-muda itu broken home. Status sosial. Dan putus sekolah, broken home, orang tuanya cerai atau tidak jelas. Itu kebanyakan yang kayak gitu. Nah, kebanyakan yang itu. Terus juga ada yang memang agak dewasa, faktor ekonomi. Modus operandinya seperti apa mereka mencari maksudnya? Nah, saat ini modusnya beda dengan kemarin. Kalau kemarin mereka tuh lebih vulgar. Fotonya ditampak. Sekarang tuh foto orang lain. Ini kan kasus pendalaman dari teman-teman yang kemarin, pendalaman. Mereka itu melakukan kegiatan terlarang ini di mana aja ngaku. Akhirnya kalau tempatnya kita panggil, nanti akan kita cek terkait dengan izin TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Itu yang pertama. Terus nanti kita juga akan melihat pajak-pajaknya gitu. Nah, kalau nanti tempat usaha itu kalau itu nanti memang full pemondokan, kalau seandainya mereka itu full pemondok ternyata campur, kita tidak, karena di dalam perda pemondokan itu penyelenggara tidak boleh kegiatan pemondokan campur. Jadi pemondokan di sini itu aturan perda kita itu laki-laki, perempuan. Nah, dan harus ada ruang tamu, tidak boleh menerima tamu di kamar. Itu perda pemondokan. Sedangkan perda itu pasal 10 ayat 1, ya kan. Kayak 10 ayat 2 yang perda pemondokan itu menyebutkan setiap orang pemondok tidak boleh menerima tamu di luar jenis atau bukan suami istri yang sah, kecuali suami istri yang sah. Pak, temuannya kemarin untuk 2 tempat itu gimana? Ya, kedua temuan itu nanti kan dia kan hanya penjaga atau bukan pemiliknya. Nah, ini nanti dari tim dari bidang PPUD yang akan memanggil. Jadi yang kita cek itu apa ada pembiaran enggak, ada sengaja enggak untuk campur pemondokan. Sedangkan yang memang kayak Red Doors, Oyo, ya yang memang nanti kita lihat cek untuk tanda daftar usaha pariwisatanya. Pak, pengakuannya sudah sering di situ dipakai seperti itu atau gimana? Oh, kalau berdasarkan informasi dari yang pengakuan mereka, ada yang memang 2 minggu, ada yang sebulan kayak gitu. Long stay. Ya, yang stay. Dari pengakuan mereka ada yang seminggu, 2 minggu gitu. Dan memang ada mereka dari tanya-tanya teman-temannya Pak, ada yang 1 bulan. Jadi di situ kan campur, ada yang harian, ada yang kos bulanan. Karena bulanan itu lebih murah. Ya tadi ada kan variasi, ada yang sampai 10 dalam pas rame. Itu yang harga 500 600. Kalau yang harga yang 500 itu biasanya pengakuan mereka 450, rata-rata dia 4 sampai 5. Ya tinggal kalikan aja.